Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semangat terus ya belajarnya. Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum itu, pernah gak sih kalian itu kepikiran kenapa Indonesia ini mayoritas agamanya Islam? Nah, kalau kita lihat, padahal daerah Arab sama Indonesia ini jauh banget. Ada yang penasaran gak sih? Penasaran. Kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia pada bab 2. Oke. Di sini ada pendahuluan. Nah, sebelum kedatangan Islam, bangsa Indonesia itu sudah menganut berbagai macam kepercayaan seperti animisme, kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, atau gunung, dan dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Nah, dalam mempertahankan hidup, kepercayaan ini sangat kuat dan berakar dan mengakar di hati masyarakat Indonesia. Disepakati bahwa agama Islam pertama kali masuk di Indonesia melalui Sumatera. Selanjutnya penyiaran agama Islam berkembang ke pulau-pulau lain di Sumatera. Nah, kekuatan Islam itu semakin melembaga, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Sementara itu, berkat dukungan kerajaan-kerajaan serta upaya gigih dari para ulama, akhirnya Islam sampai ke tanah Jawa. Berikut ini akan dijelaskan beberapa teori yang populer tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori yang pertama yang dikenal dengan teori Gujarat, yang kedua dengan teori Arab, yang ketiga dikenal dengan teori Persia, dan keempat adalah teori Cina. Jadi ada berapa teori, teman-teman? Ada 4. Sebutkan. Teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Jadi di sini kita akan membahas nanti keempat teori tersebut. Mau dicatat ya? Oke, selanjutnya. Nah, masing-masing teori ini memberikan alasan dan argumentasi berbeda. Namun demikian, antara satu teori dengan teori lainnya tidak menimbulkan suatu pertentangan yang berarti. Akan tetapi bisa saling melengkapi dan memperkaya pengetahuan sejarah bangsa kita. Oke, next. Teori Gujarat. Ada yang mau baca? Aku. Oke, Olivia silakan dibaca. Teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoehoorgroens. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Kambai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Salah seorang ilmuwan barat tersebut adalah Pisnapple yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Snoehoorgroens kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Nah, jadi di teori Gujarat ini, teori berasal dari benua India. Jadi mereka berpendapat bahwa masuknya agama Islam itu pada abad 13 Masehi dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, dan India. Jadi di sini menyatakan bahwa agama Islam itu masuknya dari India. Dan selanjutnya akan ada teori Arab. Siapa yang mau baca? Saya. Oke, ini silakan dibaca. Teori Arab dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa
bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung ke Mekah dalam kurung Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Prof. Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur pedagang yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi dengan nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Nah, jadi pada teori Arab ini bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Nah, teori ini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia langsung dari Mekah pada abad ke-7. Jadi masing-masing teori ini mempunyai abad yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nanti silakan diingat. Selanjutnya dibaca, siapa yang baca? Oke, Nela silakan dibaca. Terima kasih Lini. Teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah Husain Jajanigrat. Teori Persia ini lebih meneliti beratkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Oke, terima kasih Nela. Selanjutnya siapa yang baca? Oke, silakan. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia bersama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana masa agama ini baru berkembang. Oke, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan singkat teori asal periode atau jalur. Nah, kalau Gujarat itu asalnya dari India nih teman-teman. Nah, periodenya dari abad 13 Masehi. Nah, masuknya teori Gujarat ini melalui jalur perdagangan. Nah, selanjutnya yaitu Arab, asal dari Arab dan periodenya pada abad 7 atau sampai 8 Masehi. Nah, melalui jalur perdagangan dan dakwah. Nah, selanjutnya yaitu ada Persia. Persia ini berasal dari Iran. Periodenya abad berapa teman-teman? 13 Masehi. Jalur perdagangan. Nah, selanjutnya ada Tiongkok. Tiongkok asal dari Tiongkok pada abad berapa? 7 sampai 11 Masehi. Nah, jadi jalurnya migrasi atau perdagangan. Oke. Selanjutnya yaitu ada strategi. Nah, di sini ada strategi dakwah. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa Islam datang ke Indonesia secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Nah, pada uraian ini akan dijelaskan mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pasti, Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan atau penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif. Berkat kegigihan para ulama, paling tidak terdapat beberapa cara yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, atau budaya dan tasawuf. Jadi banyak ya teman-teman cara-caranya ya. Jadi penyebarannya bisa melewati apa tadi? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, atau budaya dan tasawuf. Nice. Lanjut. Nah, di sini ada jalur perdagangan. Nah, Islam pertama kali tiba di Nusantara melalui jalur maritim perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, Gujarat atau India, dan Tiongkok singgah di pelabuhan seperti Barus, Aceh, Malaka, Gresik, dan Demak. Nah, mereka ini membentuk komunitas serta mendirikan masjid dan surau untuk berdakwah sembari bertransaksi.
Yang selanjutnya yaitu ada jalur pernikahan. Nah, pedagang muslim menikah dengan putri bangsawan lokal atau istri calon istri atau suami yang akan masuk Islam terlebih dahulu, yang dimana menjadikan pernikahan sebagai sarana penyebaran Islam dalam keluarga kerajaan. Contoh seperti Sunan Gunung Jati dengan putri Kaunganten serta interaksi keluarga di Kesultanan Demak. Selanjutnya yaitu ada ketiga, jalur politik, di mana ajaran sufistik yang bersifat spiritual dan inklusif diterima masyarakat karena selaras dengan nilai lokal. Tokoh-tokoh seperti Hamzah Mansuri, Syekh Lemang Abang di Aceh, serta Sunan Panggung di Jawa memainkan peran kunci dan menyebarkan Islam melalui tasawuf. Yang keempat yaitu ada jalur pendidikan. Nah, pondok pesantren dan surau mulai berdiri di pesisir sejak abad 13. Nah, di mana nih ulama nih mendidik dan membentuk generasi penerus dakwah yang kemudian menyebarkan ajarannya di kampung halaman mereka. Selanjutnya yaitu ada jalur yang kelima, yaitu jalur kesenian. Nah, seni budaya seperti wayang, gamelan atau hikayat dan ukir digunakan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga menyisipkan nilai Islam dalam kisah Mahabharata dan Ramayana, menyelesaikan pesan agama ke dalam budaya lokal. Selanjutnya yaitu ada jalur politik. Nah, konferensi agama oleh raja atau penguasa dari kerajaan Hindu atau Buddha ke Islam mendorong rakyat untuk mengikuti pepatah seperti agama raja adalah agama rakyat. Nah, yang di sini tuh menunjukkan kekuatan politik sebagai sarana islamisasi seperti yang terjadi di Kesultanan Demak, Aceh, Ternate, dan Tidore dan Maluku. Jadi karena rajanya beragama Islam, otomatis para pengikutnya juga nanti akan beragama juga mengikuti ajarannya seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu ada fase perkembangan Islam di Indonesia. Ada yang mau baca teman-teman? Oke, silakan dibaca. Masa Kesultanan. Dengan adanya proses penyebaran Islam tersebut, para petinggi dan penguasa kerajaan semakin tertarik memeluk agama Islam. Bila penguasa memeluk agama Islam serta memasukkan syariat Islam ke wilayah kerajaannya, maka rakyat pun akan serta-merta turut masuk agama tersebut dan melaksanakan ajarannya. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya, sebagaimana yang terjadi di Kerajaan Mataram ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Saat Sultan Agung memeluk ajaran Islam, kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Mataram pun ikut pula masuk Islam. Oke, selanjutnya yaitu masa penjajahan. Nah, di tengah proses transformasi sosial yang relatif damai antara penyebar agama Islam dan dengan para penguasa dan masyarakat lokal, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu seperti Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah yang pertama menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Nah, pada mulanya mereka tuh datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang, karena Indonesia ini kan yang kita tahu kaya akan rempah-rempah, tapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pergerakan dan organisasi Islam. Nah, akibat dari resep politik Islam, Snok-Hornje menjelang permulaan abad ke-20, umat Islam di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah menghadapi 3 macam perlakuan dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik David et Impera, politik penindasan dan kekerasan, dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Nah, namun ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dijinakkan begitu saja. Dengan pengalaman tersebut, orang Islam bangkit menggunakan taktik baru, bukan dengan perlawanan fisik, tapi dengan membangun organisasi. Nah, oleh karena itu, masa terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik bagi bangsa Indonesia. Nah, sebagai hasil perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, dampak dari pendidikan Barat, serta gagasan-gagasan aliran baruan Islam di Mesir. Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya. Nah, masuk ke Islam ke Nusantara itu berlangsung bertahap-tahap, dimulai sejak abad ke-7 hingga sampai puncak pada abad 13 atau 15 Masehi. Penyebarannya itu tidak terjadi secara paksa, melainkan melalui jalur damai seperti perdagangan, dakwah, dan akulturasi budaya. Nah, di sini dilakukan dengan melalui 6 cara. Yang pertama, perdagang maritim oleh pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Tiongkok. Yang kedua, pernikahan antara pedagang dan bangsawan lokal. Yang ketiga, ada tasawuf dan pendidikan melalui pesantren atau tarekat.
Yang keempat yaitu kesenian seperti wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 jalur masuk. Coba disebutin teman-teman, ada apa aja? Gujarat, Arab, Persia, Tiongkok. Nah, masing-masing dari teori ini mempunyai abad tersendiri. Coba bisa dibacakan abadnya dari abad berapa dari Gujarat? Gujarat abad ke-13, Arab abad ke-7, Persia abad ke-12 sampai ke-13, Tiongkok abad ke-7 sampai ke-11. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini ibu punya kuis, tapi supaya kalian tidak ngantuk, gimana kalau kita kuisnya sambil nyanyi? Boleh. Jadi, ada Itu video. Ya. Tapi nyanyi balonku ya, nanti kalau misalkan berhenti, dia harus jawab. Kuis dari sini, oke? Dari sini. Kita mulai, nyanyi balon 1, 2, 3. Balonku ada di mana? Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Malah terus balon hijau. Nah, berarti sama tak? Coba sama tak? Sebutkan 4 teori utama tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teorinya tadi ada apa aja, Tamara? Teori Gujarat, teori Cina, teori Persia, dan teori Arab. Oke, nice. Dapat. Oke, gitu. Lanjut lagi. Kita tapi sekarang beda nyanyinya. Cincang aja ya. Siang ding ding siang siang belajar, datang seekor jambu, lalu ditangkap. Lagi. Coba. Rekomendasi ya, Pak. 2 kali. Ulangi. Ayo, oke, ulangi. Kita lagi ya. Jadi dari sana nanti tipe ke depan narik balik lagi kayak gitu ya. Jadi lingkaran gitu. Oke, kita nyanyi lagi. Apa? Lagi. Pelangi alam air kalbu, merah kuning hijau. Apa? Lagi. Pelangi alam air kalbu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu aku siapa gerak, pelangi ciptaan Tuhan. Nah, berarti Tamara. Coba Tamara. Sebutkan 4 teori utama tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teorinya tadi ada apa aja, Tamara? Teori Gujarat, teori Cina, teori Persia, dan teori Arab. Oke, nice. Dapat. Oke, di situ. Lanjut lagi. Nyanyi apa? Ada rekomendasi apa? 2 kali. Nyanyi pelangi. Oke, pelangi. Kita mulai lagi ya. Ya. Jadi dari sana nanti sipa ke depan balik lagi kayak gitu ya. Jadi bikin lingkaran gitu. Oke, kita nyanyi lagi. Apa? Lagi. Pelangi alam air kalbu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu aku siapa gerak, pelangi ciptaan Tuhan. Kapan ini tuh jawab di sini. Kapan Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Kapan? Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Itu tadi ya. Itu ya, sebentar ya. Ayo. Kapan pertama kali? Ada yang bisa jawab? Pada abad ke-13. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Nah, masih mau kuis lagi nggak? Mau. Oke, nyanyi lagi. Waduh. Kuisnya tuh? Iya, kuisnya tadi Bu. Iya, kecil. Oke, boleh. Bintang kecil di langit yang biru,
Islam masuk Persia. Coba tolong sebutkan asal, periode atau jalur dari teori Gujarat. Asalnya dari India, terus abadnya itu 13 Masehi, terus jalurnya perdagangan. Oke. Yang lebih seruan banget ya? Ya. Lagi. Iya. 1, 2, 3. Satu ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Sebutkan asal, periode atau jalur dari Getlo. Arab. Asalnya dari Arab, periodenya abad ke-7 sampai 8. Apa? Jalurnya mulai apa tadi? Jalurnya dari dagang atau Iya, betul. Ibu lagi? Mau ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. Baru ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Mama terbawa Sebutkan strategi dakwah di Islam melalui strategi apa aja? Ada berapa strategi tadi? Perdagangan, Terus? perkawinan, Ya. pendidikan, Terus? kesenian, politik, tasawuf. Terus? Ya udah. Oke, masih Pak. Teman-teman tadi ada berapa teori teman-teman? Ada 4. Ada. Oke, tadi ada berapa teori? Ada 4. 4. Teori. Pertama itu Gujarat. Arab. Kedua Arab. Cina. Yang ketiga Persia. Persia. Yang keempat Cina. Oke, jadi masing-masing dari keempat teori ini memiliki dari 4 teori ini memiliki periode tertentu. Ada yang ingat nggak periodenya berapa aja? 13. 7 sampai 8, 13, 7 sampai 11. Jadi ini habis kita di teori ya, ini teori. Ini itu asal. Ini asal nanti asal kita lanjutin. Ini periode. Tadi Gujarat berapa periodenya? Abad Abad ke-13. Abad ke-13. Terus 7 sampai 8. Arab 7 7 sampai 8. Bila sih. Oke. 7 sampai 8. Terus Persia 13. 13 sampai 13 13 saja. Oke. 7 Tiongkok? sampai 7 sampai 11 Masehi. Sampai 11. Masehi. Nah, di sini tuh ada asal-asalnya. Ada yang tahu nggak asalnya Gujarat dari mana? India. Terus Arab? Arab. Persia? Iran. Tiongkok. Jadi teori ini dari Gujarat itu berasal dari India pada abad ke-13 Masehi. Arab itu berasal dari Arab. pada periode 7 sampai 8 Masehi. Persia dari apa Masehi? 13 Masehi. China. Cina, Tiongkok. 7 sampai 11 Masehi. Oke, diingat ya. Kita game, sorry. Yang
Nyanyi lagi nggak? Lagi. Nyanyinya balon. Balon lagi ya. Cicak. Oh cicak aja. Dari belakang bagian. Ya, gantian. Satu, dua, mau langsung begitu garis sekolah. 1, 2, 3. Cicak datang seekor nyamuk. Lalu ayo maju. Jangan silakan maju. Maju di sini. Coba. Hakon dan anak. Demi Allah dah. Sumpah demi Allah hakon bener dah. Hakon bener. Ayo. Udah. Coba. Teori menjadi tadi ada berapa teori yang udah dijelasin sama Ibu? Ada berapa teori? Ada Ada 4. apa aja? Jarat, Terus? China, Terus? Asia, Terus? Arab. Arab, Cina. Iya. Jadi mereka ini asal dari mana? Kalau Gujarat asal dari mana? Wakarimasen, Gujarat. Jarat, Iya. India, Iya. Terus? Kalau Arab dari? Arab, Ya. Terus kalau Persia dari? Iran, Terus kalau China? Tiongkok, Tiongkok. Nah, mereka tuh ada periode-periodenya. Coba sebutkan periodenya. Kalau Gujarat itu periodenya berapa? Ada berapa? berapa? 13. Ya, terus kalau Arab, Itu jalan sampai Masehi, kalau Persia, 13 Masehi, terus kalau Cina. 17 sampai Masehi. Oke, tepuk tangan dulu Bapak. Ini kan dulu saya masuk. 2 menit. Sekali lagi ya. Ya, iya Bu. Ya Bu. Mana tadi? 2 kali lagi. 2 menit. Ini lagi. Ya udah. Mantap. Dari siapa dari Rama? Coba dari nanti paling lagi. Oke. Apa lagu apa? Lagunya lagu Burung Burung satu. Yang semangat. Balonku. Balonku boleh dong, balonku lagi deh. Balonku lagi. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Balonku salon hijau keras, hatiku siapa? Coba, ayo coba maju. Ya udah berdua curang ya. Udah Bu. Curang ya. Iya sama Alvia dibantu, sama Alvia berdua ya Bapak. Ayo. Ayo berdua, kamu apa? Nah lo. Curang lo malah ya. Coba. Nih, Parah banget. terdapat ada cara yang digunakan dalam penyebaran Islam. Coba sebutkan apa saja strategi dakwah di Islam melalui apa saja? perdagangan, perkawinan, politik, ya. pendidikan, Kesenian, sama tasawuf. Oke. Yeay. Terima kasih. Udah Pak. Oke. Curang. Oke, teman-teman. Tadi kita membahas tentang apa? Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Aku harap semoga dengan kita belajar sejarah masuk ke Islam di Indonesia, kita lebih tahu nih gimana sih sejarah Islam, awal mulanya Islam masuk ke Indonesia. Semoga kalian bisa lebih paham ya teman-teman. Baik Bu. Oke, cukup sekian. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Ah.